Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kris Tepu. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman ya. Di video kali ini seperti tahun kemarin ya, di awal tahun saya buat video tentang apakah iPhone 7 Plus ini masih layak di tahun 2022. Kembali lagi di tahun ini saya akan buatkan video buat teman-teman apakah iPhone 7 Plus ini masih layak di tahun 2023. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya untuk memperbesar channel ini. Dan share juga kepada teman-teman kalian kalau video ini memberikan manfaat buat kalian. Kalau kalian juga punya pertanyaan atau punya pandangan lain, kalian boleh jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Ya, pertanyaan besar memang ya, apakah iPhone 7 Plus ini masih layak di tahun 2023 ya teman-teman ya. Saya akan bagi video ini menjadi dua part, yaitu ya part yang pertama ya. Tetap dalam satu video tapi saya akan bagi dua part. Part yang pertama adalah bagaimana iPhone 7 Plus ini kalau digunakan di jangka pendek. Jangka pendek ini adalah 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ya. Sedangkan untuk jangka panjang bagaimana apakah iPhone 7 Plus ini masih layak untuk digunakan di jangka panjang atau lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Oke, kita mulai dulu untuk di jangka pendeknya teman-teman, atau kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun penggunaan. Ya, sebenarnya untuk jangka pendek atau digunakan 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, iPhone 7 Plus ini masih layak kok teman-teman. Jadi teman-teman yang pengguna iPhone 7 Plus atau teman-teman yang mungkin pengen beli iPhone 7 Plus di tahun ini hanya untuk ya digunakan 1 tahun ini saja gitu ya, masih bisa banget. Dan saya masih oke gitu ya, menurut saya ini masih oke untuk digunakan di tahun 2023 nanti ya. Yang pertama teman-teman, kenapa iPhone ini masih layak di tahun 2023 untuk jangka pendek ini ya teman-teman. Yang pertama, iPhone 7 Plus ini kalau digunakan untuk sosial media masih aman banget ya. Jadi buat teman-teman yang hanya menggunakan untuk Instagram mungkin, untuk YouTube mungkin gitu ya, iPhone 7 Plus ini masih dapat upgradean di iOS 15.7.1 ya teman-teman. Jadi dia masih dapat iOS yang terbaru meskipun di iOS 15 bukan iOS 16 ya teman-teman ya. Kemudian alasan yang kedua adalah teman-teman, jadi Apple ini sebenarnya masih memberikan perhatian sebenarnya kepada customer lamanya atau para pengguna handphone lawas ya, atau iPhone lawas sebenarnya teman-teman. Jadi iOS 15.7.1 ini diluncurkan upgrade-annya gitu ya, mendekati ketika Apple mau melaunching iOS 16. Jadi kalau menurut saya Apple tuh sebenarnya masih care ya, masih peduli gitu ya dengan para user terlamanya gitu ya, user lamanya atau pengguna iPhone lawas gitu ya. Jadi para pengguna handphone lawas yang masih dapat upgradean iOS 15, kalian juga masih dapat iOS 15.7.1 yang di-upgrade gitu ya, atau yang di-launching oleh Apple mendekati pada saat Apple baru mau melaunching iOS 16. Jadi alasan yang kedua sebenarnya iOS 15.7.1 ini masih oke banget gitu ya untuk digunakan dalam waktu 1 tahun ini teman-teman. Kemudian alasan yang ketiga masih layak untuk jangka pendek adalah karena saya juga masih menggunakan iPhone 7 Plus ini untuk kebutuhan content creator. Ya, salah satunya saya kemarin update video yang ini teman-teman. Nah, update video yang ini tuh sebenarnya saya shootnya pakai iPhone 7 Plus ini teman-teman. Dan ini masih oke banget lah ya digunakan sehari-hari untuk kalian yang hanya update atau hanya upload video ke YouTube gitu ya, atau ya konten-konten di sosial media. Di iPhone 7 Plus ini masih oke banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Part kedua ini adalah apakah iPhone 7 Plus ini masih layak digunakan lebih dari 1 tahun atau ya mungkin 1-2 tahun ke depan ya, sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Apakah iPhone 7 Plus ini masih layak? Jawaban saya, jangan dibeli teman-teman. Kalau teman-teman penggunaannya untuk 2-3 tahun ke depan gitu ya, lalu teman-teman mengharapkan lebih dari iPhone 7 Plus ini, saran saya sih sebaiknya teman-teman jangan beli iPhone 7 Plus ini untuk kebutuhan jangka panjang. Kenapa demikian? Karena iPhone 7 Plus ini pertama tadi ya, yang pasti adalah tidak lagi menerima iOS 16.
Ya, di mana iOS 16 ini sebenarnya Apple banyak sekali melakukan upgrade-an di iOS-nya ya, dari segi displaynya, dari segi tampilannya. Tentu juga nanti para develop aplikasi mereka akan lebih banyak menyesuaikan diri dengan iOS 16 ini yang sudah di-launching oleh Apple. Meskipun tadi di part yang pertama saya sudah sampaikan bahwa Apple tetap care, tetap peduli memberikan iOS upgrade-an terbaru di iOS 15. Ya, meskipun demikian, kalau digunakan untuk lebih dari 1 tahun gitu ya teman-teman, saya pastikan bahwa nanti akan ada aplikasi-aplikasi yang tidak akan lagi menerima upgrade-an. Contoh Instagram ya teman-teman ya. Ini sedikit agak panjang penjelasan saya. Contoh Instagram itu dulu tidak ada Reels. Ya, tapi sekarang sudah ada Reels ya teman-teman ya. Dan setiap handphone-handphone yang menggunakan iOS 15 kalau tidak salah itu menerima upgrade-an Reels di Instagram. Tapi nanti kalau misalnya Instagram ada updatean lagi, misalnya sesuatu hal yang baru, fitur yang baru di aplikasi mereka, kemungkinan besar nanti di iOS 15 tidak akan ada upgradean lagi. Jadi untuk jangka panjang sebaiknya jangan dibeli untuk iPhone 7 Plus ini ya, terutama teman-teman yang berharap bisa menggunakannya 2-3 tahun lebih. Begitu ya teman-teman. Nah, ini dipertimbangkan ya oleh teman-teman sekalian. Kemudian alasan yang kedua untuk para teman-teman pengguna atau para gamers gitu ya, atau yang biasa main game di handphone teman-teman ya. Nah, saya mungkin nggak bisa melakukan simulasi di iPhone 7 Plus saya karena ini sudah 7 tahun saya pakai, dan ternyata waktu saya install game, beberapa game gitu ya teman-teman, ternyata dia sudah nggak mampu lagi ya memorinya karena sudah penuh, maklum ya sudah 7 tahun dipakai. Jadi saya tadi juga melakukan pengecekan ya dengan teman-teman saya menggunakan iPhone 7 Plus ini, bagaimana experience mereka menggunakan iPhone 7 Plus ini bermain game gitu ya teman-teman. Dan memang ketika bermain game masih bisa digunakan tapi tidak maksimal, membutuhkan performa yang lebih kuat gitu ya. Dan iPhone 7 Plus ini memang tidak maksimal ya untuk mengeksplor game-game tersebut. Jadi buat teman-teman yang bermain game gitu ya di handphone, teman-teman jangan terlalu berharap lebih untuk iPhone 7 Plus ini karena performance-nya juga sudah tidak lagi seperti awal-awal dulu ya teman-teman. Jadi sebaiknya dipertimbangkan teman-teman, apalagi teman-teman yang terbiasa dengan main game di handphone. Dan ini menjadi alasan yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman sekalian. Teman-teman, ya beberapa alasan yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan khusus buat teman-teman di tahun 2023. Apakah mau beli iPhone 7 Plus ini di tahun ini, atau mungkin karena lihat video ini akhirnya kalian sudah berarti saya kayaknya nggak jadi ambil nih iPhone 7 Plus-nya gitu ya, iPhone generasi ke-7. Nah, misalnya teman-teman, apakah ada opsi lain untuk dibeli ya? Kalau kalian mau pakai 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Kemarin saya juga kasih rekomendasi iPhone 12, tapi kalau memang harga iPhone 12 masih terlalu mahal, buat teman-teman mungkin teman-teman bisa ambil di seri 8 atau di seri ke-10 ya, iPhone 8 atau iPhone seri ke-10. Ya mungkin harganya sudah sangat miring sekali ya, tapi masih bisa digunakan untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau memang iPhone 12 kemarin yang saya rekomendasikan masih harga terlalu mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya kocek lebih, kalian punya dana lebih, tidak ada salahnya untuk beli ke iPhone 12. Karena untuk jangka panjang yang lebih panjang lagi, mungkin bisa digunakan 4 tahun ke depan. Lebih cocok kalian beli iPhone 12. Oke teman-teman, saya tidak ingin bikin video ini terlalu panjang, tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima clear oleh teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk kasih like video ini, subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kasih komentar kalian kalau kalian juga punya pandangan-pandangan yang lain atau punya pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih teman-teman, saya Chris Tepu, sampai jumpa.